mahasiswa kesayangan Ibu. Pada video kali ini, Ibu akan mengajarkan tentang dasar komputasi Microsoft Excel Part 1. Dan untuk video kali ini kita berfokus pada membuat tabel yang rapi. Yuhu! Pertama pendahuluan dulu ya. Nah, di tab Microsoft Excel ada yang namanya ribbon, atau kalau Ibu suka bilang itu tab ya. Kalau di Microsoft Excel 2003 seperti ini bentuknya, simple sekali. Lalu untuk yang 2020 seperti ini, dan pada yang Ibu pakai sekarang yaitu 2013 lebih banyak ya, seperti itu. Ini ada ribbon home untuk fitur-fitur teks dan cell. Juga ada insert memasukkan chart, picture, dan lain-lain. Ada page layout, gimana marginnya. Ada formulas, misal ada sintaks-sintaks seperti itu, sum, average, lookup, text, datetime, seperti itu. Ada data juga, bisa juga di ascending, dihapus, di filter, seperti itu. Review pun ada untuk spellingnya, dan ada view untuk normal ataukah pakai custom column, seperti itu. Dan pertama kali untuk membuat halaman baru udah pada tahu kan, seperti biasa file new. Dan sekarang, nah ini kita mau bikin seperti ini. Ada juga yang new blank document, atau yang kita bisa memilih untuk yang billing statement, kayak sudah ada template-nya seperti itu. Kita hanya untuk mengedit-edit. Karena kita mau yang baru, jadi bikin aja yang new dokumen ya. Terus silahkan para siswa untuk menulis apa yang ada di slide ini. Dari 1 sampai 20 ini. Nah, seperti itu. Silahkan ditulis. Kalian bisa buka di PPT masing-masing. Nah, Ibu ini sudah menulis nih. Ibu letakkan di pertemuan 4.xlsx. Nah, jadinya seperti ini. Nah, sekarang kita membuat yang rapih ya. Oke, yang pertama Ibu itu mau ini akan Ibu gabungkan, misal sampai H gitu. Pakai saja merge and center. Nah, ini juga FYI, ini tuh justifikasi anggaran kegiatan PKM. PKM itu apa sih? PKM itu program kreativitas mahasiswa. Jadi mahasiswa membuat ide lalu dituliskan ke dalam proposal. Setelah itu disubmit ke pemerintah, agar pemerintah kalau accept bisa didanai, dan mahasiswa bisa melaksanakan idenya dari uang pemerintah, seperti itu. Next, setelah ini sudah Ibu merge and center. Terus, nah, harga satuan tuh Ibu mau yang RP ya. Jadi klik saja di sini, pilih yang more number formats. Terus pilih yang accounting, cari yang RP ya. RP, where are you? Nah, ini R. Nah, RP Indonesian ada 2 desimal di belakang juga. Oke. Nah, yang sini sudah kita bisa panjangkan. Untuk menularkan ke yang lainnya, silahkan diklik yang 2 juta, lalu pakai ini format painter. Format painter itu menularkan stylingnya. Nah, seperti ini. Lagi format painter untuk ditularkan di bagian sini. Nah, untuk jumlah, jadi harga satuan dikali kuantitas ya. Jadi formulanya sama dengan 2 juta dikali kuantitas. Nah, seperti ini. Lalu kita drag saja. Yes. Ini juga sama dengan harga satuan dikali kuantitas. Enter. Lalu untuk subtotalnya pakai formula apa? Masih ingat waktu SMA? Ya, pakai formula sum, sama dengan sum kurung buka, lalu kita drag dari 2 juta sini sampai 500. Enter. Ini juga sama dengan sum
Nah, begini. Nah, setelah itu sudah, yang ini merge cell sudah, ini juga sudah, harga satuan sudah dong, formula sudah dong, dikit-dikit ya, jumlah juga sudah. Oke, kita tambahin yaitu ini harga setelah pajak. Setelah pajak 5%. Nah, ini ke bold. Yes, harga setelah pajak 5%. Jadi jumlah ditambah dengan pajaknya 5%. Ada yang tahu bagaimana? Sama dengan ini E8 ditambah E8 kali 5 plus 100 ya. Ini Ibu ajarin, sama dengan E8 ditambah E8 dikali 5 per 100. 5% itu 5 per 100. Ditutup untuk 5 per 100 nya, lalu ditutup untuk yang E8 plus nya. Enter. Nah, seperti ini. Harga setelah pajak 5%. Klik-klik. Typo Ibu. Nah, terus di drag. Yeay. Lalu juga bisa di zoom lagi. Nah, setelah itu kita mau if ini keterangan. Jadi nanti silahkan kalian mengerjakan yang di bawah ya, Ibu ngajarin yang di bagian atas. Keterangannya, jika kuantitas ini lebih dari 2, maka akan ada keterangan banyak. Kalau kurang dari 2 atau selain itu, maka ada keterangannya sedikit. Nah, jika itu pakai formula yang if. Jadi sama dengan if. Jika kuantitas ini, jika C8 lebih dari 2, maka ini tergantung komputer ya. Kalau ini Ibu pakainya koma, kalau kalian ada yang pakai titik koma, jadi bisa. Ini karena di sini ini pakai koma, jadi pakainya koma. Jika kuantitas lebih dari 2, maka kasih keterangan. Keterangan kan itu berbentuknya teks ya, jadi kita pakai petik 2. Maka dikasih keterangan banyak. Setelah itu, selain itu atau yang kurang dari 2, maka dikasih keterangan sedikit. Enter. Nah, pelajaran if akan Ibu berikan lebih detail pada nanti yang setelah ini, yang setelah terakhir. Nah, ini keterangannya. Kalau dia 5 kan lebih dari 2 ya, 5 itu jadi banyak, 5 juga banyak, dan 1 itu kurang dari 1, maka dia keterangannya sedikit. Seperti itu. Nah, sekarang kita mau styling nih. Yang ini silahkan dikerjakan sendiri. Ibu mau kasih styling, mau kasih seperti ini di blok, lalu silahkan kasih ini border. Pertama itu yang ini all border dulu, setelah all border terus kasih yang tick box border, jadi agak lebih tebal ya. Lalu yang bagian sini juga di tick, lalu kita kasih tengah, kita ketengahkan, lalu di bold. Nah, seperti ini. Oke kan, lalu subtotal juga kita, nah seperti ini, kita bold. Oke kan nih. Nah, terus ini tuh terlalu panjang, Ibu pengennya dia ke bawah. Saya coba ini. Pertama seperti ini ya, dia ke bawah. Pengennya biar dia ke bawah itu kita klik wrap text. Wrap textnya dinyalakan.
lalu nah gini, jadi agak lebih menghemat ke kanan ya. Nah seperti ini. Kalau nggak wrap text maka dia akan tabrak aja, nabrak. Tapi kalau kita pakai wrap text, jadi dia agak mampat seperti itu. Ini juga isinya kan dikit ya. Nah ini sebaiknya kita wrap text juga. Klik wrap text lalu diperkecil dan ininya diperlebar. Seperti itu guys. Ini juga bisa di wrap text. Nah ini sudah nyala wrap textnya, jadi kita tinggal nah begini aja. Nah oke kan. Nah terus sekarang di sini Ibu mau kasih analisa. Nah analisa Ibu letakkan di tengah-tengah gini. Analisa sekarang harga termurah, lalu harga termahal di sini, lalu harga rata-rata. Nah oke, harga termurah itu pakainya apa? Paling kecil bahasa Inggrisnya minimum ya, jadi min harga satuan diblok seperti ini, enter, lalu dibesarkan. Kalau mau membesarkan otomatis kita bisa aja nih kursornya disiapkan seperti ini lalu klik. Nah seperti itu. Lalu untuk rata-rata bahasa Inggrisnya apa? Average ya. Ini harga satuannya. Terus harga bukan termurah tapi termahal ya. Termahal sama dengan max. Ibu too much, Ibu max. Nah ini tinggal diklik. Nah setelah itu oke, harga termurah, harga termahal, dan rata-rata. Sekarang ini harga termurah ke 1. Ada harga termurah ke 1, harga termurah kedua juga. Nah ini Ibu. Nah kita ini ya pakai yang ini plus, kita tunggu lalu kita drag. Ada harga termurah 1, harga termurah kedua, lalu harga termahal 1, harga termahal 2 sampai harga termahal 3. Nah tadi siapa yang kecil? Jawabnya small. Nah small, kalau harga paling termurah kita pakainya min, tapi kalau harga termurah 1, kedua, ketiga itu pakainya small seperti itu. Ini Ibu rapihkan. Nah jadi ini pakainya sama dengan small. Masih ke sini. Lalu D8 sampai D11, lalu di koma 1. Seperti itu. Lanjut lagi, di copy paste. Nah small D8 ya, pakainya D8 sampai D11, dia urutan kedua. Nah seperti ini. Lanjut lagi, kita paste, klik. Ingat lagi ini di D8 sampai D11 urutan ketiga. Oke deh, jadi termurah ketiga yaitu 500.000. Sekarang termahal, opposite-nya small. Large. Terus kita drag ini, koma 1.
Oke, copy di bawahnya juga D8, D11 urutan kedua, copy, paste, ini D8, D11 urutan ketiga. Seperti itu. Lalu di sini kok nggak ada RP-nya ya? Kita format painter aja. Misalnya di sebelah sini, lalu klik format painter. Yeay. Alhamdulillah. Nah, ada satu lagi untuk analisa. Misal barang beli bulanan. Ada berapa barang sih yang harus kita beli selama bulanan? Pakainya nih count if kita ambil dari ini justifikasi pemakaian, lalu kita drag, pakainya B8 sampai B11, lalu koma, ini bu kecil bisa, gede bisa, bulanan, enter 2. Nah, bayangkan ya kalau kita itu mencari berapa sih yang harus diberi salah bulanan tapi dengan data 100, kan sampai banget ya. Kita dengan menggunakan Excel bisa dimudahkan dengan menggunakan ya ini formula-formula seperti itu. Yeay, formulanya kita sudah belajar sum plus kali bagi if, min, max, average, small, large, sama count if, seperti itu. Sekarang ibu mau styling lagi yang bagus. Nah, ini ibu mau kasih warna-warna ya. Biasanya kan kalau tabel itu bagus kalau dikasih warna, misalnya kayak gini. Nah, dikasih warna, terus ini dikontrol ya. Kalau di shift, kalian sekalian ngeklik shift, lalu di sini kasih biru muda. Ini juga yang kayak gini. Bu, bagus sih Bu, tapi gimana kalau tabelnya 100 Bu, ada 100 baris Bu. Nah, ini Bu kasih tahu caranya. Ini jangan lupa di save, ini sheets. Oke, ini tulisannya. Oh, ini ada plus aja deh. Yang ini Bu hapus. Nah, di sini misal yang ini itu untuk atasnya ya. Saya ganti warna. Nah, orange. Lalu di bawah sini itu untuk per tabelnya. Nah, di blok yang seperti ini, kliknya yang kontrol ya. Selagi kita ngeblok, kita juga ngeklik keyboard kontrol. Nah, seperti ini. Lalu kan kalau 100 itu kan gembor ya. Gimana caranya? Nah, seperti ini. Lalu kita pakai format painter. Ingat, format painter itu untuk menularkan untuk yang bagian styling. Klik, lalu kita blok yang di sini sampai kapanpun. Nah, otomatis dia akan sama. Nah, seperti itu. Bagus kan ya? Ya bisa sekarang. Terus yang ini, kalau ini kan karena sedikit jadi ya satu-satu lah. Ini juga. Ini coba, ibu mau coba ini, lalu format painter. Nah, seperti ini. Kalau langsung format painter, kita tinggal di sini merge and center aja. Voila, di save. Yang ini putih sama biru. Format painter, putih biru, taruh sini. Nah, seperti itu. Nah, untuk materi mempercantik tabel ya. Sekarang kita ke materi yang if. Bu, carikan dulu PPT. Bukan PPT sih, lebihan ke sini.
Oke. Nah, jadi kita akan belajar nih. Ini Ibu hapusin dulu ya. Kita akan belajar tentang if yang lebih banyak ya, dengan berbagai contoh-contoh if. Nah, sebelum kita ke if, sekarang kita mau mengambil suatu kata di kata. Mengambil kata di kata gimana itu, Bu? Nah, are you ready? Nah, silakan. Misal kita ada soal seperti ini, ada kata Udinus, lalu di soalnya itu hanya meminta. Nah, hanya meminta 3 huruf di kiri. Nanti kalau 3 huruf di kiri, kita pakainya left. Kalau kanan itu right, kalau tengah itu ya di bagian tengah atau menggunakan mid atau middle. Jadi 3 huruf di kiri sama dengan left, kurung buka, kata yang mau dihapus, koma 3, kurung tutup, enter. Nah, pakainya udi. Lalu untuk 2 huruf dari kanan, sama dengan RIGHT, GHT. Lalu Udinus, koma 2. Kira-kira apa? Ya, cakep. Us. Lalu untuk 3 huruf di tengah, pakainya apa tadi Ibu bilang? Pakai mid. Mid ini. Lalu start 6, koma 2, lalu 6 charnya 3, enter. Nah, di ini dia start dari yang huruf yang kedua sebanyak 3, 1, 2, 3. Jadi din, seperti itu. Bisa ya, left, right, sama mid. Nanti ada tugas di pertemuan kelima. Ini Bu ajarin dulu di sini. Nah, sekarang kita ada di if. Kalau tadi kan kita belajar if jika lebih dari 2, maka diketiknya banyak. Selain itu, diketiknya sedikit. Nah, sekarang ada soal seperti ini. Jika nilainya 85 sampai 100 dia A, kalau nilainya 75 sampai 84 itu B, kalau 0 sampai 74 itu C, dan lebih dari 100 itu tidak valid. Bagaimana cara menulisnya? Nah, seperti ini Ibu ajarkan. Sama dengan apa jika bahasa Inggrisnya? Ya, if. If, kurung buka, jika J2 kurang dari 74, nah Ibu tuh suka kalau range seperti ini, Ibu sukanya yang dari bawah gitu. Jika J2 kurang dari 74, maka akan ditulis C. Oke. Kita Ibu ulangi lagi. Tadi gini ya. Jika J2 kurang dari 74, maka C. Lalu kalau yang tadi kan langsung S, tapi kalau sekarang ada if lagi, ada if dalam if gitu. Jadi if lagi, kurung lagi. Jika J2 kurang dari 84, maka akan ditulis B. Masih adakah lagi? Masih ada. Maka if lagi. If C2 kurang dari 100, maka ditulis A. Masihkah ada lagi? Tinggal yang terakhir ini tidak valid. Maka jika yang terakhir akan ditulis tidak valid, lalu ditutup. Nah, tutupnya ini satu itu untuk yang kurang dari 100, ini untuk yang kurang dari 84, dan ini untuk yang kurang dari 74. Jadi tutupnya ada 3 ya. Enter. Jadi ini Ibu, ini 100 kok tidak valid, harusnya kan A ya. Jadi 100 sama dengan, kurang dari, sama dengan juga bisa. Nah, seperti ini. Yuk kita drag.
Nah, 45C 90A min 10 itu C tidak valid. Ada juga yang lanjut yang ini, if jika 1 maka abjadnya SA TU2, jika 2 abjadnya DUA, jika 3 abjadnya T3A. Kalau kosong maka dia lain, maka if-nya sama dengan if kurung buka, oke, Ibu ulangi, sama dengan if jika angka sama dengan 1 maka diketik SA1TU2. Nah, seperti itu. Lalu lagi, kan belum selesai ya if-nya, jadi maka if lagi, if P3 sama dengan 2, karena 2 itu angka, maka tidak pakai petik, petiknya itu hanya untuk yang kata-kata saja. Maka D2. Apakah masih ada if lagi? Masih, buat 3 ya. If P3 sama dengan 3, maka diketik TIGA. Apakah masih ada if lagi? Tidak ada. Karena jika tidak yang lain, jika tidak 1, tidak 2, dan tidak 3, maka ditulis lain. Setelah itu kita tutup nih. Yang pertama untuk if yang 3, yang kedua untuk if yang 2, tutup yang terakhir untuk if yang 1, lalu enter. Nah, lalu kita drag. Nah, kenapa 4 itu lain? Karena tidak ada di if 1, 2, atau 3. Lanjut, the last one untuk yang if. Nah, yang if itu ada yang sekarang and dan or. Dulu waktu SMP atau SMA sudah diajarin and dan or. Nah, ini ternyata bisa kita pakai untuk suatu prediksi ya. Misal kalau ini hujan ketemu hujan, maka hari ini akan hujan. Jika kemarin itu tidak hujan dan hujan, hari ini kemarinnya hujan, maka hari ini hujan. Jadi kalau N itu ketemu maka harus positif semuanya. Oke. Kalau dia satu yang tidak positif maka dia akan false, seperti itu. Yuk kita yuk. If sama dengan if. Pertama N dulu. Ini kalian bisa pakai huruf besar atau huruf kecil, tidak masalah. Jika lusa itu hujan, dan atau koma kemarin itu juga hujan, lalu ditutup, maka hujan, maka hari ini hujan. Kalau tidak memenuhi syarat tersebut, maka tidak hujan. Untuk satu kali aja. Enter. We found typo in your formula. Nah, ada typo di ibu. Di manakah? If T2 sama dengan hujan dan U2 sama dengan hujan, maka hujan. Dan oke. Ini ibu biar H ini aja ya. Lalu kita drag. Kira-kira kalau N ini hujan apa enggak? Ayo. Kalau N ini tidak hujan. Kalau ini juga tidak hujan. Kalau kita menggunakan N. Nah, seperti itu. Kalau OR bagaimana menurut kalian? Kalau OR ini hujan juga, dan ini juga hujan. Kalau OR itu hujan semua. Sintaksnya sama, cuma N diganti sama OR saja. Jadi sama dengan if OR kurung buka. Jika lusa sama dengan hujan, koma kemarin sama dengan hujan, lalu tutup
maka ketik hujan. Jika tidak, ketik tidak hujan. Tutup. Enter. Nanti hasilnya hujan semua. Nah, seperti itu Ibu save. Nah, begitu ya. Untuk yang sesi yang kedua ini kita sudah belajar untuk memangkas teks, lalu untuk konversi, dan untuk yang if yang sama dengan, dan yang terakhir itu if yang and dan or. Mantap ya. Cukup sekian materi dari Ibu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.